Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi kumpulkan kita di majelis ini. Semoga Allah selalu membawa kita di dalam perkumpulan-perkumpulan kebaikan, mengajak kita, melindungi kita, dan terus menuntun dan membimbing kita agar kita selalu berada di dalam kebaikan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Seorang ulama, Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Battah pernah memberi satu nasihat. Kata Imam Ibn Battah, kata bilang apa? Aswanun nasu li nafsih. Katanya orang yang paling bisa ngejaga dirinya, orang yang paling terjaga dirinya. Aswanun nasu li nafsih, orang yang paling terjaga dirinya itu siapa? Ahfadhuhum li lisanuh. Orang yang paling pinter ngejagain mulutnya. Jadi kalau kamu mau tahu siapa dari kita ini manusia yang paling terjaga, maka ketahuilah dia itu orang yang paling terjaga mulutnya. Terjaga ada mulutnya dari apa? Pastinya dari berbicara sesuatu yang salah dulu, dari berbicara sesuatu yang dilarang dulu, dari berbicara sesuatu yang gak berguna, termasuk di dalamnya, termasuk. Artinya kalau dia belum bisa menjaga lisannya ini, berarti gak ada artinya dia jaga tubuhnya. Dan hakikatnya dirinya itu gak terjaga sekalipun. Dan kita merasa betapa luasnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Semakin ia menuntun kita untuk kita datang ke majelis ilmu, maka biasanya akan nampak perubahan dalam diri kita. Perubahan tuh yang paling kelihatan dari orang yang berilmu tuh apa? Perubahan dari caranya berucap. Karena orang cerdas itu bahkan sebelum dia ngomong aja udah kelihatan, nih orang pintar nih kayaknya nih. Diamnya menandakan pintarnya. Apalagi kalau sampai dia berucap. Begitu dia mulai bicara, wah, orang-orang dibuat kagum dengan ucapan-ucapannya. Ada orang cerdas, pinter, mungkin bisa dikatakan punya titel sekalipun, tapi begitu dia berucap ternyata ucapannya sampah, maka titelnya tidak berharga. Ngomongnya nggak penting, ngomongnya nggak guna, dan lain sebagainya. Ternyata penting banget nih menyadari kalau apakah kita ini adalah orang-orang yang terjaga. Maka yang dilihat pertama bagaimana kita dijaga sama Allah dari ucapannya. Jadi kalau Allah jaga mulut kita, oh tandanya kelihatan nih, ini benar-benar orang-orang yang hadir majelis ilmu dan memang pulangnya bawa ilmu. Karena pasti yang bakal pertama kelihatan berubah dalam dirinya itu pasti kelihatan dari mulutnya. Makin dia berkurang ngomongin orang, makin dia berkurang ngatain orang, makin dia berkurang nyalah-nyalahin orang, makin dia berkurang bicara-bicara hal-hal yang gak berguna baginya. Subhanallah, ada dibilang itu berkurang seiring berjalannya waktu. Emang gak doyan ngomongin orang. Udah gak doyan lagi ngejelek-jelekin orang. Udah gak doyan lagi ngapain? Nyalah-nyalahin orang. Udah gak doyan lagi sampai ngomong yang gak ada gunanya. Nah, dia berasa sayang mulut,
ngotor-ngotorin mulut, bahasanya dia bilang. Kalau dipancing sama orang mulutnya, dia bilang, aneh nggak mau kepancing, ngotor-ngotorin mulut aja. Pasti mulut yang pertama kelihatan. Tapi kalau dia, masya Allah, nuntut ilmunya rajin, hadir taklimnya rajin, tapi bahkan dari mulutnya nggak kelihatan ada perubahan, tuh pasti tuh ilmunya cuman ada waktu kajian doang, pulang mah nggak kebawa. Itu pulang nggak kebawa. Waktu kajian ilmunya ada. Ini mirip sama orang-orang yang disebut dengan ilmu yang nggak bermanfaat. Kalau kata ulama, orang-orang yang belajar ilmunya nggak manfaat, begitu dia keluar dari tempat belajar, ilmu dadahin dia sampai ketemu lagi nanti. Ilmunya nggak mau ngikut, nggak. Jadi pulang nih nanti ilmunya setak di sini, diam dadahin dia. Masalah ilmu. Udah ente di sini doang aneh temenin, nggak ngikut sampai rumah. Padahal tujuan dari kita belajar itu ilmu ngikut bukan cuma sampai di rumah, sampai liang lahat. Itu kan tujuannya. Rasulullah SAW bersabda, kita disuruh menuntut ilmu dari kita dibuai sampai masuk ke liang lahat. Selama itu kita disuruh belajar, artinya selama itu juga kita diminta untuk beramal dari apa yang kita pelajari. Terus apa lagi? Ciri-ciri yang nampak dalam diri seseorang yang dia terjaga. Katanya apa? Wa asyghaluhum bidinih. Orang ini adalah orang yang paling sibuk sama urusan agamanya, bukan yang paling santai sama agama. Dia yang paling nomor satu urusan agama. Biasanya orang yang selalu memprioritaskan urusan Allah, Allah akan prioritaskan urusan dia. Biasanya gitu. Tapi kalau orang memilih dia memprioritaskan urusannya, lalu dia mengenyampingkan Allah, udah pasti urusannya bakal selalu ada masalahnya. Udah tuh capek tuh dia, dikejar-kejar mulu. Urusannya selesai, tapi dari satu masalah selesai akan datang masalah-masalah lainnya. Dan dia akan terus dikejar dengan masalah yang tak ada habisnya. Ternyata sebab-musababnya adalah karena dia tidak memprioritaskan Allah sebagai prioritas utamanya. Nah, orang tuh kalau terjaga, memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga dia, melindungi dia, mengasihi dia, mencintai dia, maka Allah juga bakal jaga. Sibuknya dia, nggak ada urusan yang lain lebih sibuk daripada urusan agama. Paling heboh kalau urusan ilmu, paling heboh kalau urusan majelis ilmu, paling heboh kalau udah urusan syiar-syiar agama Allah, paling heboh kalau udah urusan, paling heboh karena dia mau ikut serta di dalam kebaikan, bukan paling heboh yang paling mau majang. Beda. Banyak orang heboh sama kebaikan, tapi hebohnya mau majang. Banyak orang mau kelihatan ada di dalam, berpartisipasi di dalam ranah kebaikan, tapi sayang niatnya menyimpang. Jadi kalau dia sibuknya kagak kelihatan, nggak mau dia. Jadi apa dulu aneh? Andai kata ditugasin, maaf di dapur nyuci piring, milihnya apa? Aneh mendingan di depan, nyimak maulid mendingan di depan, katanya baca maulid. Kamu kira mendingan di depan, mendingan nyimak maulid, mendingan baca, kan kamu kira mendingan. Lah kenapa? Kalau orang emang mau yang paling sibuk, harusnya nggak milih-milih kerjaan. Kalau emang tujuannya benar mau sibuk sama agama, apa aja kesibukan yang mengantarkan diri kita dalam agama, nggak bakal pilih-pilih kerjaan, semua bakal dikerjain sama dia. Apa aja yang memang di situ dia bisa meraih pahala, di situ dia ada di dalam kesibukan, dia bakal sibuk. Apa aja yang bisa dia cari, yang bisa dia kerjain. Sampai subhanallah ya, kalau kita tahu istilahnya para alim ulama kita, para habaib kita, salah satunya kalau saya tidak salah itu ayah dari Al-Habib Abdullah bin Syihab, Allah yarhamu rahmatul abrar. Dia bilang, katanya dulu beliau waktu nuntut ilmu sama gurunya itu disuruhnya di dapur terus. Nanti di dapur aja.
Padahal murid-murid yang lain kerjaannya adanya di depan gurunya. Belajar, taklim, ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang adanya di depan muka gurunya. Datang satu orang lain gitu, ulama yang lain begitu ngelihat dia kerjaannya cuma di dapur nuangin kopi, nuangin air gitu ya. Bilang, ente ngapain kalau belajar sama Habib fulan, ulama fulan, ente cuma disuruh di dapur, mendingan ente belajar di tempat lain, katanya dia bilang. Ente belajar di tempat lain, ente dapat ilmu, atau bilang ngomong sama guru ente, ana mau belajar gitu. Begitu, ana mau belajar. Jangan cuma di dapur mulu. Udah satu ketika Syak. Ini antara Habib Muhammad atau Habib Alwi, jitnya Habib Abdullah bin Syihab. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang ke gurunya. Beb, aneh juga pengen belajar, Beb. Nggak cuman sibuk di dapur nuangin gahwan, nuangin apa gitu istilahnya. Atau cuman sibuk di dapur masukin kue ke dalam plastik, ibaratnya gitu. Ana pengen juga duduk di saat orang duduk, katanya dia bilang. Kata Habibnya bilang, ente dengerin aja omongan ana. Udah balik ke dapur, urusin dapur. Itu begitu gurunya wafat, justru yang jadi yang di dapur. Yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan orang yang datang yang di dapur. Dan itu udah berulang kali terjadi. Bahkan kalau kita lihat seorang Syekh Abu Bakar bin Salim waktu datang kepada gurunya Syekh Ma'ruf Bajamal, jauh-jauh datang dari Inat, dia mau belajar ceritanya. Begitu sampai di sana sama Syekhnya nggak dibukain pintu. Enggak. Syekh Abu Bakar bin Salim berdiri berjam-jam di depan rumahnya. Sampai itu bekas tempat beliau nunggu di sana ada. Nih dulu nih di sini nih Syekh Abu Bakar bin Salim berdiri berjam-jam sampai semua mukanya dari dikenalin orang sampai gak dikenalin orang debu semua isinya. Nungguin aja karena nggak mau ngetok pintu. Ngetok pintu rumah siapa? Rumah gurunya, nggak berani. Udah dia tahanin, dia sabarin, nggak ngetok, nggak apa. Padahal gurunya tahu nggak ada yang datang mau belajar? Tahu. Wah kalau guru sekarang begitu udah didepak dari kapan tahu itu? Kan gitu. Tahu. Dilirik aja dari atas tuh begitu. Oh, ya udah. Liamin aja. Begitu datang waktu yang emang dia mau terima, panggil tuh Abu Bakar, suruh ngadep aneh. Begitu ngadep, udah pulang. Belum belajar, pulang. Belum belajar sih, pulang. Udah dapat ilmunya, udah. Cuman gara-gara sam'an wa ta'atan. Lihat, kalau orang saleh dulu, mereka kalau niatnya nuntut ilmu, nggak kemana-mana arahnya. Dia udah tahu, nurut aja katanya sama guru. Satu. Kalau niatnya mau khidmah di jalan Allah, mau sibuk di dalam urusan agama Allah, yang jadi prioritas utamanya terkait dengan sibuk kerjanya, bukan sibuk majangnya. Kadang kenapa banyak dari kalangan orang Indonesia pada umumnya pada pengangguran, itu sebabnya gara-gara waktu mau nerima kerjaan bukan yang punya kantor atau bos yang nanya kamu bisa apa, tapi justru kebanyakan karyawan yang nanya tugasnya saya emang suruh ngapain aja. Mau kerja aja dia udah nanya dulu, emang mau disuruh ngapain aja. Ada pekerjaan nih, ngapain? Begitu pekerjaannya dibilang disuruh ngepelin lantai sama bersihin kloset. Ya enggak deh, ngapain aneh belajar tinggi-tinggi kalau cuman ngerjaannya ngepelin lantai sama bersihin kloset. Enggak terima kerjaan. Akhirnya jadi pengangguran. Sampai kapan? Sampai mati. Pengangguran sampai mati. Padahal kalau dari satu pekerjaan sederhana dia terima, boleh jadi Allah buka pintu rezeki yang enggak diduga-duga. Awalnya mungkin jadi orang yang ngelap lantai, yang membersihkan kloset. Nanti akhirnya tahu-tahu dia yang punya perusahaan. Siapa yang tahu jalannya Allah? Tapi kalau dari awal udah kebanyakan nanya, dari awal udah kebanyakan belagu, kita aja maaf ada pembantu
Pembantu kerja belum nanya gajinya berapa. Kadang-kadang perasaan kita gimana? Kerja belum udah nanya gaji. Satu, kerja belum udah nanya gaji. Belum apa-apa udah milih pekerjaan. Saya nggak mau ya kalau disuruh ngurusin ini. Saya maunya cuma ngurusin ini doang. Dan terkadang kita nih berurusan sama agama Allah, kadang-kadang tuh kita sadar nggak kita gitu juga. Kalau capeknya begini saya mau, kalau capeknya begini ya enggak deh, ngapain capek-capekin diri aja. Kenapa? Karena kadang-kadang urusan majang sama urusan kerja lebih seneng majang daripada kerja. Tapi kalau orang yang dijaga sama Allah, orang yang dipelihara sama Allah, sibuknya dia terkait agama, itu paling sibuk, paling mau capek, paling mau yang bergerak tanpa perlu ada orang lihat. Gak perlu orang lihat. Orang juga gak perlu tahu. Karena dia memang passionnya sibuk sama agama. Bukan dibuat-buat. Emang suka sama agama. Ada kebaikan, emang dia mau mendapat bagian dari kebaikan. Masya Allah. Tuh orang kalau dijaga sama Allah. Baru ciri-ciri yang ketiga apa? Kalau dia itu adalah orang yang dijaga tadi, dan emang orang yang memang terjaga dan terlindungi atas dirinya sendiri, apa? Wa atrakahum lima la ya'ni. Dia orang yang paling menghindari perkara yang gak berbobot dan tak ada gunanya. Enggak mau. Kita habis majlis, kesana yuk. Kemana? Jalan biasa. Kita dudukan santai. Oh enggak deh, aneh mau pulang. Enggak seru banget sih ente. Katanya kalau orang tuh enggak ngobrol yang enggak bermanfaat, enggak seru katanya orang-orang. Dan hidupnya enggak seru. Kalau enggak ada di dalam lingkupan yang enggak ada guna, enggak manfaat, ya. Bagi mereka orang-orang yang masih sibuk atau masih suka dengan hal-hal yang enggak berguna, enggak seru orang-orang itu. Bahkan mungkin bakal dicap, sama agama jangan kelebayan. Nah, mesti rehat-rehat dong sedikit. Itu mah gak usah diajarin. Karena orang itu untuk mencari senang hatinya, itu dia bisa cari sendiri. Karena tiap orang punya senangnya beda-beda. Ada orang yang senangnya masuk ke dalam kamar, misalnya kalau kamarnya punya AC tinggal nyalain AC, rebaan, ya Allah enak banget. Nah, katanya tuh ngelurusin badan aja tuh di kamar, katanya udah nikmat banget, udah healing buat dia. Ya udah healing, itu bagi dia. Ada orang yang baru masuk kamar nggak betah, aduh belum tidur ngapain di kamar, jalan aja. Tiap orang tuh beda-beda. Jadi kamu gak bisa nganggap orang yang sudah berusaha menghindari hal yang tidak berguna, hal yang tidak bermanfaat, lalu hidupnya gak senang. Kata siapa? Kata siapa orang-orang yang begitu hidupnya gak senang? Bisa jadi mereka orang-orang yang hidupnya jauh lebih senang. Karena mereka orang yang lebih terjaga. Allah jaga mulutnya, Allah jaga tubuhnya, Allah jaga lingkungannya. Justru kalau kita masih berada di dalam lingkungan baik, di satu sisi kita masih berada di lingkungan yang salah. Patutnya kita bertanya, kenapa? Kenapa sesekali Allah antarkan saya di tempat yang berguna, di tempat yang baik, di tempat yang bermanfaat, tapi sesekali Allah juga masih membiarkan saya berada di dalam lingkungan yang tercela. Kenapa? Apa ini adalah ujian di mana Allah mau menguji iman saya? Sampai katanya orang pilihan, ya ulama lain berkata orang pilihan, orang yang mulia dari pilihannya Allah, mereka yang bisa bangun di waktu fajarnya. Waktu fajar bangun tuh orang pilihan, karena orang yang berat bangun fajarnya itu orang munafik di dalam hati. Bangun subuh berat, nggak bisa bangun matanya, itu ciri-ciri orang munafik. Nabi yang sebut, bukan saya ibu-ibu. Maka kalau ada orang di waktu fajar dia bangun, fajarnya dia bangun, dia sholat, dia ibadah,
pilih fajar, itu pilihan. Itu orang pilihan. Tapi ada orang yang dipilih dari orang-orang pilihannya, lebih dipilih lagi. Berarti dia lebih baik lagi. Di antara yang terpilih, dia lebih diseleksi lagi. Siapa mereka? Yang bisa bangun qiyamul lail di waktu malamnya. Itu lebih dipilih lagi sama Allah. Lebih diserit lagi, lebih disortir lagi. Gak sembarangan orang bisa bangun malam, kan gitu. Kalau sampai dia dipilih sama Allah, kamu bangun, ayo malam ini sholat, ayo malam ini doa, ayo malam ini ingat sama saya. Berarti orang ini dipilih beneran sama Allah di antara pilihan-pilihan Allah lainnya. Maka kata ulama, jika kamu gak ada di dalam dua kelompok itu, wala qiyamul lail wala fajr, fajarnya kamu juga gak, berarti bangunnya jam berapa itu kira-kira? Jam 7 kah? Jam 6 kah misalnya? Fajarnya udah lewat soalnya, mataharinya udah naik soalnya, kan gitu. Berarti kamu tidak ada berada dalam dua kelompok yang dipilih. Berarti kamu orang yang tereliminasi. Tereliminasi. Apa kita nggak takut jika saat ini waktu subuh aku tereliminasi? Kebayang nggak waktu aku dihisab, mungkin nggak aku tereliminasi? Waktu Allah pilih kelompok-kelompoknya mendapatkan kesempatan minum telaga Nabi, mungkin nggak aku yang tereliminasi? Di saat Allah tentukan pilihan orang-orang ini yang akan melintasi jembatan Sirat, kalbarqul khatib, kata dia bilang, seperti cepatnya kilat yang menyambar. Artinya jalannya di jembatan Sirat tuh cepet banget istilahnya gitu. Begitu Allah lagi pilih-pilih nih orang-orang, tahu-tahu salah seorang itu, pastinya enggak semua, banyak yang tereliminasi. Mestinya kan pertanyaan itu datang, kalau kebaikan hari ini aku tereliminasi, maka kapan lagi Allah mau mengeliminasi aku? Itulah kenapa ulama paling takut kalau ada dari mereka tidak sedang berada dalam kebaikan, apalagi dalam lingkup kebaikan, mereka udah bertanya-tanya dan begitu khawatir di dalam dirinya, kenapa jangan-jangan Allah memang tidak mengizinkan aku ada di tengah-tengah kebaikan karena memang Allah nggak mau kita hadir di sana. Ada orang bikin acara biasanya pakai undangan, iya kan Bu? Terus tiba-tiba ada yang kagak diundang. Ada yang kagak diundang. Ada di acara berarti diundang. Kagak ada di acara berarti kita mau ada di mahsyar sama Nabi. Gak bisa orang di mahsyar sama Nabi kalau gak diundang. Gak bisa. Kita kepengen masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu pakai kartu undangan. Gak ada yang gak pakai kartu undangan. Gak ada yang pilih tiba-tiba kita yang mutusin, anak mau dong. Beda, mungkin di sini kalau ada orang bikin acara masih bisa tuh orang dengan percaya dirinya ikut dong, hadir dong. Ada orang yang gak tahu malu gak diundang tapi datang. Kita masih nemuin lah, kalau di sana nggak ada lagi yang begitu. Mau bagaimanapun tebalnya muka kita, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Sekarang aja di dunia kalau ada tempat orang-orang yang sangat-sangat tinggi, mungkin tinggi dari sisi dunia, Istana Negara, siapa yang bisa datang ketuk pintu Istana Negara? Jangan pintunya, pagernya aja kamu nggak bisa lewatin. Jangan pintunya, pagernya kamu nggak bisa lewatin. Begitu ada orang yang bisa datang ke sana dengan mudahnya, dia berkata suatu kehormatan, aku diundang ke Istana Negara. Artinya nggak ada orang yang bisa datang ke sana kecuali melalui undangan. Begitu juga tempat-tempat mulia di akhirat sana, nggak ada orang yang bisa sampai ke sana kecuali melalui jalur undangan.
Dan kalau Allah tidak mengundang kita di tempat-tempat kebaikan hari ini seperti ini, lalu kita berharap kita ini diundang. Maka waspada, jaga. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri. Kalau kita memang merasa diri telah terjaga, maka terjaga itu bukan tentang kau yang menjaga diri. Sebetulnya terjaga itu adalah tentang bagaimana ikut sertanya Allah dalam menjagamu. Begitu Allah mulai menjaga, maka penjagaan Allah akan terlihat dengan mata. Apa yang kelihatan? Pertama mulutnya, kedua kesibukannya, ketiga apa yang paling dia hindari dalam hidupnya. Nah, jadi kalau mulutnya sudah mulai bertutur kata baik dan tidak lagi menghujat, mencaci, memaki, apalagi sampai membicarakan tentang aib dan cacatnya orang lain, nah, kemudian dia sudah kelihatan yang nggak mau nyibukin diri kecuali yang disibukin tentang terkait urusan agamanya, dan terlihat dari dirinya dia orang yang paling lari dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Semoga kita semua dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kelompok orang-orang yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan penjagaan ini bukan hanya sekarang, tapi kita berharap Allah selalu menjaga dan memelihara kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita mau lanjut daripada kitab Al-Aham yang insyaallah mudah-mudahan untayan bab demi bab, ya, fasal demi fasal yang kita uraikan ini dapat memperbaiki kualitas ketaatan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sama-sama sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah ya arhamar rahimin. Halo. Halo. Mik, tolong dinyalain. Cek Allah. Halo. Allah. Halo. Vokal 1. Halo. طيب اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم صلاة الجماعة المعتمد أنها فرض كفاية بحيث يظهر الشعار وهو قول النووي وعند الرافعي أنها سنة مؤكدة. أحكام صلاة الجماعة 7. الأول فرض عين وذلك في صلاة الجمعة على من تجب له عليهم. والثاني فرض كفاية في المكتوبات على الرجال الأحرار المقيمين على المعتمد عند النووي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من 3 في قرية أو بادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الثالثة مندوبة في النوافل التي تشرع فيها الجماعة كالعيدين والاستسقاء وجماعة النساء. والرابعة مباحة في النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة كالضحى والرواتب. والخامس خلاف الأولى إذا كانت صلاة الإمام أداء والمأموم قضاء كذلك العكس. والسادس مكروهة إذا كان الإمام فاسقا أو مبتدعا. والسابع حرام مع الصحة إذا كانت في أرض مغصوبة
aw khafa khurujul waqti law shalla jamaah. Kita masuk hukum salat berjamaah. Kita sama-sama tahu bahwa sesungguhnya tidak ditemukan dalam riwayat Nabi pernah melakukan salat dalam sendirian. Salat wajib ya. Salat wajibnya Nabi kerjakan selalu berada dalam berjamaah. Maka kita harus tahu di antara apa yang Nabi sampaikan kepada kita bahwa salat berjamaah itu punya keutamaan yang begitu luar biasa. Maka di sini sepatutnya kita ini betul-betul mencamkan dalam diri kalau kita itu setiap kali salat wajib maunya berjamaah. Kita udah pernah bahas di dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, dan Nabi SAW bersabda, ya, inna salatil jamaah ta'dilu 25 min salatil fadhi. Sesungguhnya ngerjain salat berjamaah itu setara dengan kita salat sendiri sebanyak 25 min salatil fadhi. Kalau keunggulannya 25 kali lebih, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang Nabi SAW terangkan kepada kita tentang khususiyahnya berjamaah, maka sepatutnya dari kita itu tidak menyepelekan sholat berjamaah. Hari ini kita mau urai apa sih hukumnya sholat berjamaah itu sendiri. Al-mu'tamad yang paling disepakati oleh jumhur, kebanyakan para ulama, annaha fardu kifayah. Itu hukumnya fardu kifayah. Bihaitsu yadhharu syiar, sekiranya dengan sholat berjamaah itu seseorang bisa semakin menampakkan syiar dalam agama. Karena ya, nggak ada yang paling ditakutin sama orang-orang kafir kecuali saat melihat umat Islam berjamaah. Jadi kalau ngelihat ada umat Islam lagi bersatu dalam satu kelompok, mereka bersatu padu, itu bikin gentar musuh. Orang-orang jadi deg-degan walaupun mereka padahal cuma sholat. Subhanallah, musuh pada takut. Nah, ini yang paling disayangkan dan paling disedihkan. Banyak ya yang menyepelekan terkait dengan hukumnya sholat berjamaah. Kalau ini menurut pandangan siapa? Imam Nawawi. Adapun menurut pandangan Imam Rafi'i, hukumnya mengerjakan sholat berjamaah sunnah muakkadah. Ya, kalau sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang gak pernah ditinggal sama Nabi. Pasti itu terkait dengan hukum sunnahnya, udah pasti. Nah, jadi di sini kita belajar pelan-pelanmu. Oh ya, kalau 5 waktu masih kelimpungan, mulai dari sholat-sholat yang memang punya anjuran lebih di dalam mengerjakan dalam sholat itu berjamaah. Di antaranya sholat apa? Isya dan sholat subuh. Itu yang paling ditekankan. Selagi kita bisa berjamaah di waktu isya dan subuh, jangan ditinggal, kerjain. Karena ada keutamaan, barang siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka baginya pahala seperti bangun separuh malam. Separuh malam bangun ngapain? Ibadah pastinya, sholat. Padahal cuma sholat isya, dia kagak tahajud, tapi ada catatan di sisi Allah, pahala terkait dia bangun separuh malam. Dan kalau dia lanjut kemudian sholat subuhnya berjamaah, maka baginya pahala seperti bangun semalaman penuh. Walaupun dia tidur, dia nggak bangun, nggak wala tahajud, bangunnya aja mungkin bisa dibilang adzan subuh udah, dia baru bangun, dia dapat pahalanya bangun malam walaupun dia itu tidur. Itu ada hadis khusus. Nah, jadi selagi bisa isya sama subuh jangan tuh ditinggal kecuali bil jamaah. Kalau sampai kita betul-betul keteter, jangan sampai salah satu dari kedua itu ada yang kamu gak kerjain. Jadi kalau misalnya kebetulan isyanya yang gak bisa, subuh jangan sampai kagak. Kalau seandainya
misalnya subuhnya kemungkinan nggak mungkin bisa berjamaah, isyanya sempetin harus berjamaah. Usahain begitu. Maka hukum yang pertama, ahkamu sholatul jamaah sab'ah. Hukum sholat berjamaah ada 7. Yang pertama fardu ain. Ini fardu ain berarti kalau kifayah kan kalau ada orang yang melakukannya maka sudah gugur fardunya bagi kita. Tapi kalau fardu ain ini berarti menyangkut satu persatu orang itu. Siapa mereka? Wadzalika fi sholatul jum'ah ala man tajibu alaihim. Yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Walaupun sudah banyak yang ngerjain, bagi orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat, hukumnya wajib juga buat dia. Walaupun dari ujung ke ujung udah penuh orang yang sholat Jumat, dia tetap punya kewajiban untuk sholat Jumat. Jadi kadang-kadang saya suka sedih juga ngelihat hukum sholat Jumat ini. Banyak sekali dari orang-orang yang menganggapnya remeh. Padahal ini terkait hukum wajib bagi lelaki di setiap apa? Setiap Jumatnya. Bahkan ada laki-laki yang keluarnya itu emang sengaja udah mepet, mau tinggal dapetin sholatnya doang. Padahal ibu tahu nggak? Kalau perempuan itu hobinya emang ngumpul, pengajian, datang taklim. Makanya majelis taklim penuhnya sama perempuan. Ya. Kadang-kadang yang ngajar Ustadz Habib aja audiensnya perempuan. Iya, subhanallah. Kenapa? Karena memang ternyata laki-laki itu sulit untuk didorong hadir dalam kajian. Jadi memang begitu. Karena tahu wataknya laki-laki sulit untuk datang kajian, ya umumnya laki-laki sulit. Kalau dibandingin udah dari sisi banyaknya aja perempuan udah lebih banyak daripada laki-laki kan gitu. Jadi udah pasti yang namanya pengajian emang perempuan yang selalu paling banyak. Nah ini laki-laki nih sampai diwajibkan sama Allah kupingnya saking jarangnya mau ngedengerin. Makanya para laki-laki itu paling gak demen kalau perempuan ceramahin dia. Orang laki aja yang ceramah dia gak demen, apalagi kita yang ngomong. Ibu denger tuh baik-baik ya, ibu dengerin baik-baik. Gak ada orang laki yang senang diceramahin sama kita. Ya nggak ada. Jadi kalau jadi istri itu mendingan jangan pernah ceramah di rumah. Jangan. Sekalipun doyan ceramah ya gitu. Sekalipun suka ceramah, jangan ceramah di rumah. Kalau di rumah tuh cerita aja. Ceritanya yang baik-baik aja juga, yang enak-enak didengar aja. Karena tabiatnya dia nggak seneng. Gak seneng tuh denger, apalagi perempuan kalau udah yang ngomong dan nasehatin dia gak demen. Karena emang umumnya laki gak suka sama Allah diwajibin. Hei kamu para kaum laki-laki wajib dengerin ceramah seminggu sekali, yaitu hari Jumat, dengerin khutbah. Ini kadang-kadang khutbahnya udah karena masjid sebelah jalannya paling belakangan. Makanya dorong. Jadi kalau mau dorong itu didik anak laki-lakimu untuk datang ke masjid, sholat di masjid. Mau masjidnya sebelah kita, Nabi juga masjidnya sebelah dia. Enggak juga nyepelein walaupun masjidnya di sebelah. Waktunya sholat ya sholat, ya minimal bu nggak bisa dorong suami, nggak bisa dorong anak laki ke masjid tiap hari. Hari Jumat tuh jangan terlalu ngaret, dorong orang sampai pahalanya dikasih yang datang pertama ke masjid kayak orang sedekah onta. Lah kira-kira kalau sekarang itu pada dapatnya telur doang ya. Habis onta kan turun ke kambing ya.
Habis kambing turunnya kemana? Ke ayam. Turun ke ayam. Habis ayam apaan lagi yang lebih kecil? Telur. Nggak ada yang lain. Orang laki banyak yang dapat pahala telur. Sayang kan? Padahal nih kalau dia paham ini hukumnya fardu ain. Datang. Karena mereka yang diwajibkan. Ya, kalau perempuan nggak pakai disuruh aja nyari kadang-kadang. Begitu hari ini nggak ada flyer yang nyebar, galau dia. Padahal ustazah girang, dia nggak girang. Mana perempuan senangnya keluar, senangnya kumpul, senangnya ketemu orang, ya gitulah. Fardu ain. Yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Nah, ini fardu kifayah buat siapa hukum fardu kifayah? Fil maktubat. Ini hukumnya fardu kifayah di dalam mengerjakan sholat 5 waktunya. Bagi siapa? Atas laki-laki yang merdeka dan mukim. Artinya memang mereka mukim di daerah itu. Ini kata yang paling mu'tamad menurut Imam Nawawi. Jadi hukumnya buat laki-laki dulu. Hukumnya fardu kifayah. Laki-laki lagi. Makanya kata saya lupa namanya, kata ulama lah, kalau kamu mau lihat para kesatria itu bukan yang memakai selendang terbang di belakang. Kesatria itu bukan orang yang paling jago di medan perang, tetapi kesatria itu adalah yang mampu melawan hawa nafsunya untuk pergi sholat 5 waktu di dalam masjid. Itu kesatria. Rijal katanya, dibilang itu para kesatria. Jadi kalau dibilang orang laki, rujul banget, laki banget, itu bukan cuman yang paling maco badannya, yang paling keker ototnya, yang paling kelihatan sterek badannya. Enggak, badan keker sterek sholat nggak di masjid, nggak kesatria, nggak keren juga itu. Nggak keren juga itu. Kayak kita ngelihat banyak orang-orang yang badannya seperti itu, tapi sangat disayangkan jalannya miring. Kata kita, apa arti ototnya? Apa arti ototnya? Iya sama, gelagatnya sama seperti maaf-maaf para banci yang lainnya. Walaupun ototnya keker, tapi kalau mau bicara orang laki, yang laki banget, sholat di masjid, mereka laki. Mereka baru benar-benar laki-laki. Dan ini ke laki-laki lagi. Ada indah Imam Nawawi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryah aw badiyah la tuqam fihimul jamaah illa istahwadha 'alaihimus syaitan." Katanya kalau ada orang laki 3 mukim di satu qaryah atau satu kampung, tapi di kampung itu tidak didirikan sholat berjamaah, padahal orang lakinya udah ada di situ. Apa yang bakal terjadi dampaknya pada kaum itu? Kaum itu akan selalu dihantui, digentayangi, dikiterin, dikelilingin sama siapa? Setan. Jadi kalau ditanya banyak keburukan itu bertebaran merajalela di mana-mana, ya wajar karena masjid-masjid itu kosong, nggak ada penghuninya. Gak ada yang sholat di masjid, kosong. Ya udah. Keburukan merajalela di mana-mana. Ya orang setannya jadi lebih banyak nemu celahnya untuk dia goda, celahnya untuk dia ganggu. Makanya fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil ghasiyah. Apa kata Nabi? Maka hendaknya atas kalian selalu berada di dalam kelompok beramai, kelompok berjamaah. Kata Nabi ini pesan. Ingat ya, kata Nabi, sesungguhnya serigala itu nggak pernah makan kambing yang ada di dalam kerumunan kelompoknya. Tapi serigala itu selalu makan kambing yang lepas dari kawanannya. Begitu dia ngelepas diri dari kelompok itu, maka diterkamlah dia sama serigalanya. Ada dari kita menjauhi orang-orang yang paling banyak kelompoknya, kita yang bakal rugi karena kita yang paling rawan untuk dihabisin.
Kita yang paling rawan buat disantap sama serigala-serigala yang ada di luar sana. Jadi kalau ternyata pengajian itu, saya mau tanya, pengajian sama arisan banyakan mana? Orangnya banyakan mana? Orang di arisan sama orang di pengajian? Pengajian kan gitu. Nah kalau ada orang dia udah tahu yang banyak itu adalah di mana? Pengajian. Yang sedikit itu berarti adanya di arisan. Jangan cuman mau adain diri kamu di arisan tapi nggak mau kamu ada di pengajian. Orang-orang yang begitu rawan nggak? Ya rawan. Orang kamu ngelepasi diri dari banyaknya kawanan. Tapi kan arisan juga rombongan, Ustaz. Berapa sih perbandingan orang di arisan tuh berapa? Sama orang dibandingin di pengajian? Beda. Kalau arisan aja kelompok, ini ada yang arisan kagak, pengajian kagak. Adanya di mana ya? Senengnya jalan berapa orang, kerumunan, tapi sayang tempatnya salah. Gimana? Gak mau dihabisin itu sama serigala-serigala berwujud manusia atau setan-setan yang sudah menjelma dengan pesuruh-pesuruhnya, manusia-manusia yang diperintahkan sama setan untuk menghasut jiwa-jiwa orang-orang yang lepas dari kawanannya. Banyak orang yang kehasut, banyak orang yang kebawa, banyak orang yang kemakan. Dan itulah mengapa banyak orang yang kebawa dengan ajaran dan aliran yang salah lantaran lepas dari kawanan jamaahnya. Sudah jauh dari kelompok, lepas dari. Na'udzubillah min dzalik. Jaga kita semua ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu hukum kedua. Yang ketiga, hukum sholat berjamaah mandubah. Apa mandubah ini? Mandubah sunnah hukumnya. Dalam sholat apa? Fin nawafil. Jadi hukumnya sholat sunnah berjamaah ada yang disunnahkan juga. Seperti sholat apa yang disunnahkan kita berjamaah? Istisqa, idin, sholat id ya. Au wa jama'atun nisa. Sholat sunnah seperti sholat id, sholat istisqa, atau sholat yang di situ semua perempuan. Jadi kalau perempuan sholat berjamaah mandub, sunnah hukumnya. Kalau bisa kerjain, kayak ibu-ibu pengajian datang, rombongan rame-rame. Orang ada yang berjamaah, kenapa milih sendiri? Ngebarengin diri sama berjamaah. Atau mau bertanya, udah sholat belum? Kalau belum ikut dong gitu. Nggak rugi kok Bu, yang ada untung iya. Karena kan banyak kan orang-orang kita ini kalau kedapetan ikutan. Kalau nggak dapet ya udah. Kalau ada kedapetan ikut, nggak kedapetan ya udah. Padahal kalau di dalam jiwa seseorang betul-betul menginginkan kebaikan, dia nggak bakal malu buat minta. Yuk sholat yuk, udah sholat belum? Ajak-ajak ya kalau mau sholat. Jangan lupa panggil, jangan lupa. Itu berarti dalam dirinya emang punya niat kebaikan. Emang mau sholatnya berjamaah. Ini perempuan gitu juga. Jadi sholat berjamaah itu sunnah hukumnya. Pada sholat sunnah-sunnah yang memang dianjurkan berjamaah. Tapi di sini ditambahin oleh Sahibul Mu'allim. Apa? Wa jama'atun nisa. Sholat dalam berjamaahnya para wanita. Hukumnya sunnah. Yang keempat, mubah. Jadi hukum berjamaah ini mubah juga. Untuk sholat yang gimana? Fin nawafil allati la tushra'u fihal jamaah. Sholat sunnah yang tidak disyariatkan di dalamnya itu harus dikerjakan berjamaah. Seperti sholat sunnah apa? Duha warrawatib. Jadi sholat sunnah duha itu tidak ada anjuran sunnah kita ngerjainnya berjamaah. Tapi kalau ada orang mau ngerjainnya berjamaah, boleh tidak? Boleh. Boleh. Sholat duha nggak ada anjurannya.
Tapi kalau ada orang mau, silahkan. Hukumnya juga nggak sampai dilarang. Hukumnya sampai di ranah mubah aja. Pernah ada orang yang nanya sama saya, Ustazah, itu salah satu tokoh agama ngerjain sholat duha berjamaah sama jamaahnya. Itu gimana? Kok saya baru dengernya gitu ya? Itu gimana? Lah, itu nggak apa-apa Bu, saya jawab. Cuman mubah aja. Sunnah juga kagak, boleh aja. Biasanya kalau ada yang ngajak-ngajakin kayak gitu, dia itu bukan mengada-ada, tapi dia itu sedang menggerakkan gerakan agar orang-orang yang kagak sholat jadi mau sholat. Biasanya begitu, makanya husnudzon aja kita tuh jadi orang. Kayak orang qiyamul lail, ngajakin sholat witir berjamaah gitu. Padahal kan sholat sunnah witir, sunnah berjamaahnya kalau cuman lagi Ramadan doang gitu kan. Nah ini enggak dikerjain, oh ya enggak apa-apa, mubah aja hukumnya kalau memang mau. Berarti lagi ngajarin mungkin, lagi ngedorong mungkin, biar orang-orang ini tergerak, lama-lama dia jadi biasa. Nah itu hukumnya mubahnya. Setelah mubah ada hukum sholat berjamaah khilaful ula. Khilaful ula. Khilaful ula ini di bawahnya mubah, nggak sampai ke makruh. Jadi ibaratnya kalau bisa atau mau ditinggal atau hukumnya gimana sih? Itu kondisinya kayak gimana? Idza kanat salatul imam ada wal ma'mum qadha. Nah, ini kondisi ada orang yang udah sholat, terus tiba-tiba ada makmum belum sholat. Gitu ya, ada orang belum sholat, ada makmum, ada orang udah sholat, datang satu orang lagi belum sholat. Nah ada dua kondisi di sini. Bisa minta tolong dong temenin, boleh nggak itu? Nah ini hukumnya apa kalau sholat di belakang, di depannya imam yang udah sholat atau di belakangnya makmum yang udah sholat. Jadi di antara dua orang ini ada yang sholatnya qadha, ya. Di antara dua orang ini ada yang sholatnya qadha. Jadi ada yang qadha. Yang ada mau imam mau makmum, kilahuma sama aja. Jadi kalau kamu sholat dengan antara orang yang nemenin itu, jadi hukum sholatnya itu berjamaahnya apa? Khilaful ula. Dia di bawahnya mubah, tapi tidak sampai ke makruh. Jadi kalau ngerjain ya udah. Ada dia lebih rendah atau lebih di bawah dari kata mubah. Nah, makanya sebisa mungkin cari yang benar-benar belum sholat. Tapi kalau emang udah nggak nemu, ya udah, daripada kagak sholat berjamaah, kamu masih dapat pahala juga. Tapi kedudukan hukumnya adalah khilaful ula. Nah baru yang keenam namanya makruh. Kalau makruh ini kan ibu tahu, makruh itu gimana? Nah, kalau ditinggalin mendatangkan pahala, kalau dikerjain tidak apa-apa gitu. Itu makruh. Nah, kapan kita sholat berjamaah tapi hukumnya itu makruh? Idza kana al-imam fasiqan aw mubtadi'an. Kalau imamnya ini orang fasik, kita tahu ini orang nggak benar, kita tahu ini orang nggak jujur, kita tahu ini orang munafik, kita tahu ini orang zolim, kita tahu ini orang pelaku maksiat yang kita jelas-jelas tahu akan kesalahannya. Yakni dia benar-benar jadi orang fasik, kelihatan di depan mata. Atau mubtadi'an. Mubtadi'an siapa? Pelaku bid'ah. Mubtadi'an. Nah, orang-orang begitu jauhin sebisa mungkin. Gitu. Berarti tetap sholat di depan orang ini fasik, kita tahu nih orangnya nggak benar nih.
Sholat berjamaah di situ sah sama dia, tapi sepatutnya kamu hindarin. Karena kalau kamu ngehindarin imam yang modelnya begini, kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala. Tapi kalau nggak ada lagi pilihannya, mau dikata apa? Ya, ini nama kedudukannya. Kedudukan dari sholat itu hukumnya mak. Yang ketujuh, haramun ma'as sihah. Haram, kedudukan yang ketujuh haram tapi masih sah sholatnya. Haram tapi masih sah. Sholat yang siapa ini? Idza kanat fi ardin maghsubah. Sholat di tanah ghasab. Ghasab ini apa? Tanah orang nggak pakai izin. Wah, ada kebun cakep nih. Kita tamasya di sini yuk. Dia gelar tikar, dia istirahat di situ. Udah tahu nih kebun punya orang. Dia main masuk aja nyelonong. Ya itu tanah bukan nggak pakai izin kan dipakai sama dia. Karena dia nggak pakai izin di situ, dia pakai seenaknya. Waktu sholat itu sholat berjamaahnya haram, tapi masih sah sholatnya. Kenapa pertindakannya itu haram? Karena yang dia kerjain di tanah yang maghsub, nggak pakai izin. Atau dia sholat berjamaah, khafa khurujul waqti, katanya lau shalla jamaah. Dia sholat berjamaah. Kapan nih haram ma'as sihah? Dia tetap sholat, waktunya udah benar-benar mepet, mau keluar nih waktu sebentar lagi. Andai kata dia sholat berjamaah, tapi dia tetap sholatnya berjamaah juga. Udah mepet nih, cepetan, waktunya udah di waktul hurum. Kita kan udah pernah belajar masalah masuknya waktu sholat dan kapan waktu-waktu sholat. Kita udah bahas semuanya, dan di situ ada waktu yang disebut dengan waktu al-hurum. Ada juga waktu yang dikerjain sholatnya sah, tapi dikerjakan di waktu yang diharamkan, dilarang. Mau mendekati haram, kita udah bahas semuanya di situ waktu itu. Nah, ini nih mirip begini. Nih kalau nungguin si A nih di kamar mandi, waktunya makin mau keluar nih, habis nih, ya Allah. Tapi masih nunggu. Dia masih nunggu berjamaah. Iya, sahkah? Sah. Tapi saat itu diiringi dengan haram. Iya. Sholat. Ente anak takbir ya. Kalau dapat nyusul. Biasanya kalau anak gitu daripada nunggu. Kalau anak takbir ya, kalau kekejar nyusul. Udah. Gitu aja. Takbir kalau kedapatan nyusul. Iya, berjamaahnya dapat. Ada, bisa dianggap sah, sholatnya tidak batal. Tetapi kembali lagi, gara-gara nunggu nih waktu dia di kamar mandinya lama. Ya, di kamar mandinya lama gitu. Ya udah. Mau kerjain, dapat ente nyusul, nggak dapat ya udah. Biasanya kalau saya begitu, ya, karena kadang-kadang walaupun cuman di di tahiyat akhir, kadang-kadang masihlah dia dapat, ya udah alhamdulillah. Gitu. Nah, ini paham sampai di sini. Jadi sholat berjamaah itu punya hukumnya. Ya, jadi kita paham sekarang, oh kapan saya ini hukumnya fardu ain, kapan fardu kifayah, kapan hukumnya itu mandubah, yakni sunnah, kapan hukumnya mubah, kapan khilaful ula, kapan jatuhnya makruh, sholat berjamaah tapi sama makruh, kapan juga hukumnya menjadi haram dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dijabarin dengan seperti itu. Nah, jadi kita ngerti sekarang, oh ya ini hukum-hukumnya. Lalu kemudian syurutus sihhatul qudwah. Syurut, ada syaratnya lagi. Gimana caranya kita mengikuti imam, ya, syarat kita mau menjadi makmum atau mengikuti imam ini biar sah. Halul makmum ma'al imam. Qudwah ini antara kita dan imam kan, antara makmum dan imam ini, atau imam dan makmum. Ini disebut dengan qudwah.
Gimana caranya biar kita ngerjain ini sah? Maka berarti kan ada hukumnya. Yang pertama, kapan hukumnya kita bermakmuman ini menjadi sah? Kapan hukumnya kita dengan imam ini sholatnya dianggap sah? Kalau tadi kan ngomongin hukum sholatnya, sekarang hukum perbuatannya. Saat kita sholat lalu dengan dia misalnya, kapan, apakah, bagaimana hukumnya saya sholat sama dia ini? Gitu, kondisi kita sama dia ini. Itu maksudnya. Yang pertama, alla ya'lamal ma'mum butlan salat imamih bihadath aw ghairih kamujtahidin ikhtilaf fil qiblah aw nahwiha. Katanya kita sebagai makmum harus enggak tahu kalau imamnya batal. Jadi kalau kamu sholat, contohnya perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tahu-tahu kamu lagi sholat di belakangnya, tiba-tiba lihat imam kakinya kelihatan. Berarti kamu tahu nggak sholatnya imam batal? Kamu tahu sholatnya imam batal. Kamu yang tahu itu batal. Guduahnya batal. Nah, jadi yang nggak batal siapa? Yang kagak tahu. Yang kagak tahu. Biasanya kalau kita sholat berjamaah nih rame-rame, tahu ente yang nggak sengaja lihat kaki, kayak aneh yang lihat lagi gitu. Aneh ente tahu imam batal sholatnya. Kayak aneh lagi yang lihat kakinya gitu. Ente ngelihat dia misalnya hadas, batal wudunya lah, diantara hal yang membatalkan wudunya. Ente lihat ini orang beda antara dari tadi debatin kiblat, enggak kiblat nih kanan dikit, kiri dikit. Ini dia orang yang mujtahid sendiri, sibuk. Enggak, orang di handphone aneh kiblatnya begini. Kurang lebih lah istilahnya begitu. Ente tahu nih orang sholatnya batal. Pokoknya tahu kedudukan sholatnya imam batal. Maka saat makmum tahu imam batal, maka syurutul qudwahnya batal. Gitu. Ya, syurut qudwahnya batal. Imamnya kelihatan, kasih tahu nanti begitu selesai sholat. Kalau biasanya kan begitu yang udah dari pengalaman, biasanya tuh gitu. Kalau sholat berjamaah, terus kan ente yang batal gara-gara ente yang lihat. Kalau ente teriak, imam kakinya kelihatan, wah, makmum supaya dengar ya, semua batal sholatnya. Tapi biasanya kita nunggu sampai tuh imam kelar sholat, ntar kita kemudian nyampe, ente kakinya tadi kelihatan, yaudah ente sama dia sholat lagi. Kan tadi syurut keduanya nggak sah, kan syurut kita dalam kebersamaan dalam sholat tadi antara kita dan dia jadi batal. Kenapa? Ente sholat sendiri. Ini sholat sendiri ente ngelihat kaki ente kelihatan. Berarti ente batal sholatnya sendiri, nggak ada kaitannya sama makmuman kan? Nah, kalau kita sholat, nah ini hukum seandainya di dalam sholat kita yang ngelihat kaki kita sendiri. Tahu-tahu jempolnya nongol. Gimana hukum sholatnya? Nah, batal lah jelas. Tinggal ulang lagi. Nah, kecuali kondisinya. Ada ulama emang. Kecuali kondisinya. Kebetulan ente pasang kipas angin depan muka. Ya, sholatnya nih kipas angin nih. Ya. Ente ruku sujud kan mau kena agak terbang-terbang dikit. Udah tahu mau sholat, mesti mau jauhin dikit ya. Bukan atas gerakan ente sendiri, tapi tiba-tiba mau kenanya itu kena angin. Baik entah itu kipas atau ada orang yang lewat atau anak yang jalan, ya kadang-kadang nyenggol lah, ketarik lah. Artinya bukan dari perbuatan kita sendiri. Begitu kakinya kelihatan, baru kelihatan, ente langsung tutup. Sebagian ulama karena itu bukan dari perbuatan kamu, kamu langsung segera tutup, maka hukumnya nggak apa-apa. Karena itu bukan dari gerakan kamu. Tapi kalau kamu yang nggak ngapa-ngapain, tonton, yo jempolnya kelihatan.
Ya itu kan bisa jadi jempolnya dari tadi emang udah kelihatan. Gimana kalau seandainya ditutup? Yang saya tahu, sejauh ini yang saya tahu, kalau emang kita yang melihat langsung dan itu karena gerakan kita sendiri di dalam sholat, maka batal sholatnya. Sama halnya begitu kita sholat, toto rambutnya kelihatan. Lagi sholat kayak ada yang terbang-terbang, gatel nih pipi, kenapa? Toto begitu dipegang, iya rambut. Masukin aja. Masukin apa batal? Batal salatnya itu. Batal. Itu kan kalau berkaitan sama pribadi, ya. Kalau hilaf ulama saya nggak tahu, mungkin ada, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah dengar gitu. Kalau emang ini nggak, kadang-kadang gimana rambut yang keluar Ustazah? Kita tarik, putusin, ya batal lah. Kok putusin? Lain ceritanya kamu begitu ada rambut, kamu tarik, ini rambut lepas, apa rambut yang masih nempel. Kalau rambut lepas, aman sholat kamu. Tapi kalau rambut masih, masih, akarnya masih, ente tarik, ya batal sholatnya. Kamu tarik, batal sholatnya. Ente tarik, orang masih di akarnya kok. Berarti posisinya masih ada. Nggak mau ditarik ya batal tetap sholatnya. Ya, nah, di situ kita tahu batalnya imam. Kalau begitu kita tahu imam batal, ya baik itu kakinya atau rambutnya atau mungkin apalah dengan alasan lainnya, ya, maka kita sholat syarat keduanya. Kedua itu apa sih? Syarat kita berjamaahnya itu dalam berimaman makmuman dengan dia batal. Kemudian yang kedua, an la ya'taqid al ma'mum wujub qada'is shalah 'ala al imam kamugim tayammum fa idza ijtama'a nafarun wa kullu wahid minhum yajibu 'alaihi al qada' sallu furada wa tasihhu qudwatu mutawaddi'in bi mutayammimin wa bimasihil khaffi wa qudwatul qa'im bil qa'id wal muttaji wa qudwatus sahih bisalis wa qudwatut tahira bil mustahadah ghairul mutahayyirah. Makmum, syarat yang kedua, makmum harus yakin, ya. Allah ya'taqid, makmum tidak boleh meyakini kalau makmum ini punya kewajiban mengqadha salatnya setelah ini. Nah, gimana nih? Imamnya adalah orang yang sedang bertayamum. Sholatnya dia pakai wudhu tayamum. Nah kalau orang yang bertayamum ini, kalau dia tayamumnya karena sebab yang mewajibkan qadha sholatnya, ente tahu, maka kamu itu kalau sholat di belakang dia nggak sah. Kalau kamu yakin dia nggak tayamum, berarti kan nggak ada keyakinan dalam diri kamu. Kamu sholat di belakang dia aman-aman aja. Tapi begitu kamu yakin, nih imam kayaknya ini sholatnya tayamum deh, nggak sengaja ngelihat tangannya digip, berarti sholatnya kudu godok ini. Kalau kita ngelihat begini harus qadha, ya udah, berarti syurut keduanya kita ini nggak sah sama dia. Syarat kita di dalam mengikuti dia sebagai makmum nggak sah sholatnya. Jadi baik imam dan makmum sama-sama punya kewajiban mengqadha sholatnya. Atau kamu tahunya belakangan atau apa dikasih tahu, ya udah. Atau kalau kamu ngelihat imam ini kayaknya imamnya, tangannya digip, anda lihat gimana wudunya, misalnya gitu, pasti tayamum ini, sholatnya wajib diqadha, shallu furada, sholatnya sendiri aja nih. Jadi sah nggak sah? Apa namanya tuh? Watasihu qudwatu mutawaddi bimutayammumin wa bimasihil khuffi. Ya kalau ente orang yang punya qadha lain cerita. Ente makmumnya, tangan ente yang digip. Enggak ada masalah, sah-sah aja. Tapi kalau imamnya yang jadi masalah. Begitu juga dengan kondisi orang yang ngikutin orang berdiri sholat depannya orang yang duduk, gimana tuh hukumnya? Orang yang tidur nggak sah. Orang yang
baik-baik aja, tapi imamnya ternyata orang yang punya penyakit anyang-anyangan kencingnya. Salasul bol, itu salasul bol itu apa kalau kita bilang? Anyang-anyangan kan? Ya, air kencingnya terus keluar walaupun setetes-tetes. Ini kan kondisi tertentu. Begitu juga orang yang suci ngikutin orang yang sedang istihadah. Orang istihadah. Nah, ini kita harus jaga. Makanya Bu, biasanya kalau kita adalah orang-orang yang punya kondisi tertentu, jangan begitu percaya diri maju menjadi imam. Gitu loh. Oh, ini anak lagi sakit, anak lagi istihadah, ente ini anak yang makmum. Itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Jadi kalau kita ngeyakinin aja, udah ini kayaknya imam harus kodok sholatnya. Lah, kamu nggak sah makmuman sama dia. Kamu selaku makmum jadi nggak sah makmuman sama dia. Paham sampai di sini? Yang ketiga, alla yakunal imam makmum. Nah, ini maksudnya gimana? Jangan sampai imam kamu adalah makmum. Ada orang sholat belakang, dia sholat, dia nggak tahu ternyata dia ini sholat ada imamnya lagi di depan. Dia sholat di belakangnya makmum. Bagaimana hukumnya? Ya nggak sah. Kamu tidak boleh sholat di belakang imam, di belakang makmum yang sedang dalam kondisi berjamaah dengan imamnya gitu. Kecuali, nah ada kondisinya, kecuali dia sudah selesai dengan sholat imamnya, dia punya ketinggalan sholatnya, masih ada 1 rakaat dia nambah. Nah, saat dia sudah munfarid, dia sudah dalam kondisi sendiri, ente datang tepok punggungnya, sholat bareng, Allahu Akbar, dapat pahalanya ya. Tapi kalau dia masih punya kondisi status terikat dengan imam sebelumnya, kamu tidak bisa membuat ikatan baru sebagai makmum dengan makmum di depan kamu. Nggak bisa. Tetap harus dengan imamnya, imam yang lagi sholat di situ. Yang keempat, alla yakunal imam ummiyan. Yang keempat syaratnya kita nggak boleh jadiin imam itu ummiyan. Seorang ummi ini apa? Bukan yang buta huruf, buta tulis, bukan ummi. Kalau kita kan taunya ummi itu apa? An-nabiyil ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi kalau ummiyan di sini maksudnya apa? Walladzi yukhillu biharf min hurufil Fatihah. Bacaan Fatihahnya nggak benar. Ada kondisi-kondisinya. Orang-orang begini arad au al-zakh katanya. Siapa nih arad dan al-zakh ini? Al-zakh ini siapa? Idza kana ma'mumuhu mithlah wattafaqa fil harfi mubdal wa in ikhtalafa fil badal. Orang ini yang punya ciri arad. Arad itu siapa, Bu? Yang bacanya suka dengung-dengung enggak di tempat. Dengung. Mustaqim, muttaqim. Dengung, dia baca sesuatu yang bukan di tempatnya. Mustaqim, muttaqim. Rabbi. Alhamdulillah, alham kan? Alhamdulillah. Dia dengung-dengungin bacaannya, dipakein hidung. Ada orang kefasihan nggak di tempatnya, ada. Kadang-kadang suka maseh-masehin bacaan gitu, tapi salah ternyata. Nggak di tempatnya dia seperti itu. Begitu juga dengan kondisi al-althaq atau alat mam, apa namanya itu disebutnya itu? Alat matam. Alat matam baru. Siapa nih mereka? Yang suka ngulang-ngulang huruf ta. Nah, kita dengerin azan dulu. Marhaba bil qailan salat ya.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita tuntaskan sedikit sebelum kita tutup. Jadi syurut kedua, enggak boleh imamnya ummi. Ummi ini punya 3 ciri: arad, al-thagh, al-tamtam. Ini 3. Arad itu siapa? Yang suka dengung-dengungin bacaan bukan di tempatnya. Al-thagh siapa? Yang suka ganti-ganti huruf. Alhamdulillah diganti alhamdulillah. Udah tahu hurufnya ha diganti ha. Ganti-gantilah hurufnya diganti. Tuh, kalau udah ada tuh yang baca Fatihah begitu tuh, huruf-huruf suka diganti, salah penyebutan atau fa-fa-nya yang salah, huruf nyebutin huruf an'amta atau at'amtata, atau kalau sekarang an'amta dibacanya an'amta. Ain diganti alif sama dia, an'amta. Ini nggak boleh jadi imam begini. Makanya orang tuh mau jadi imam itu benar-benar harus yakin makharijul hurufnya dia benar. Makharijul hurufnya dia benar, minimal di dalam suratul Fatihahnya. Udah penyebutannya salah, an'amta, udah salah. Kita nggak boleh sholat di belakang nih. Udah kalau ngelihat ada orang dibacaannya salah, pede tapi jadi imam. Pede jadi imam. Banyak lagi makmum yang sholat di belakangnya. Kamu harus lebih pede dari dia kalau bacaan kamu lebih baik. Anak aja deh yang jadi imam, jangan inti. Masa orang yang salah aja pede, yang benar malu? Takut lagi. Wah, nggak enak kita. Ini belajar biar tahu. Al-tamtam siapa mereka? Yang suka ngurang-ngurang huruf. Ta, anta, antamta misalnya, atau dia wal fa misalnya, ada huruf pa di dalam ini, pokoknya suka ganti-ganti huruf lah ibaratnya di dalam Fatihah. Ini sebaiknya kalau itu kita tolong kita sendiri sebelum orang yang menghindar untuk berjamaah dari kita. Itu sendiri kayaknya anak nih hurufnya belum benar, udah mendingan suruh yang lain aja. Nah gitu ya, udah mendingan yang lain aja. Jadi sadar sendiri dia. Sadar. Ada orang kemarin belum nanya, ya Ustazah saya punya musola di rumah itu suka sholat berjamaah. Imamnya pede banget Ustazah, bacaannya salah tapi pede banget. Dan maunya dia lagi imamnya katanya. Kalau dia ini maunya dia, kalau dia nggak jadi imam dia ngambek lah. Orang suka aneh-aneh aja lagi. Udah tahu bacaannya salah tapi pede banget. Tuh yang begitu-begitu hati-hati ya. Nah yang terakhir, yang kelima, ini masih ada keterangan lebih lanjut dan lebih detail. Insya Allah kita akan bahas dan urai di bulan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir.